6 bansos dari Kementerian Sosial. Nah, ini untuk penerima PKH termasuk juga penerima BPNT bisa mendapatkan 2 bantuan atau 3 bantuan sekaligus dalam program bantuan sosial Kementerian Sosial. Teman-teman sahabat sosial, diluncurkan di tahun 2023 ini dengan anggaran yang telah ditetapkan. Silakan disimak sampai habis, jangan di-skip tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat sosial. Salam sejahtera, salam sehat semuanya. Welcome di channel Dunsana Emril. Terima kasih yang selalu stay di channel ini. Tentunya kami akan terus mengabarkan informasi perkembangan program bantuan pemerintah. Apalagi di tahun 2023, anggaran telah ditetapkan oleh pemerintah melalui kementerian terkait teruntuk bagi jaminan perlindungan sosial. Nah, teman-teman, perlu diketahui di tahun 2023 ini telah ditetapkan juga beberapa program bantuan yang dilanjutkan, baik itu program bantuan reguler ataupun program bantuan terbaru di tahun ini. Sebelum saya lanjut, jangan lupa disupport, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, apalagi yang baru join di channel ini. Jadi teman-teman sahabat sosial, di tahun 2023 pemerintah melalui Kemensos meluncurkan atau menetapkan 6 bantuan sosial di bawah naungan Kementerian Sosial. Penerima program bantuan ini di tahun 2022, di tahun 2023 berkesempatan mendapatkan lagi bantuan yang telah ditetapkan. Bahkan dari 6 bantuan tunai ini, bagi keluarga penerima manfaat bisa mendapatkan 2 atau 3 bantuan sekaligus ketika datanya telah terverifikasi. Jadi teman-teman, di bulan Februari nanti akan segera disalurkan beberapa program bantuan tunai yang telah ditetapkan, tentunya hasil verifikasi dan validasi data, maka akan diterbitkan list data bayar, list nama-nama penerima bansos Kemensos. Langsung saja teman-teman, yang pertama yaitu program bantuan PKH. Bantuan PKH program Keluarga Harapan telah ditetapkan bahwa ini merupakan bantuan reguler sepanjang tahun. Tahun sebelumnya telah disalurkan, maka di tahun 2023 yang telah dianggarkan oleh pemerintah dilanjutkan kembali program PKH. Total penerima sama, yaitu 10 juta KPM. Bantuan yang diterima tentunya berbeda bagi setiap KPN sesuai dengan anggota keluarganya apakah memenuhi syarat, karena memang PKH merupakan bansos bersyarat, memiliki komponen-komponen yang telah ditetapkan. Ada 3 komponen yang harus dipenuhi. Ketika semuanya terpenuhi, maka bantuannya dapat diterima secara full. Komponen pertama yaitu komponen pendidikan. Di dalamnya ada mulai dari SD, SMP, SMA ataupun SMK atau sederajat. Kemudian komponen kesejahteraan sosial mulai dari lanjut usia dan penyandang disabilitas. Yang terakhir itu komponen kesehatan ibu hamil, kemudian anak usia dini. Dari setiap komponen tersebut, bantuan yang diterima berbeda-beda. Proses pencairan sekali 3 bulan untuk waktu pencairan tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga sampai dengan tahap keempat. Jadi selang 3 bulan proses penyalurannya. Namun perlu diingat, dalam waktu 3 bulan itu tentunya penyaluran secara bertahap di sepanjang 3 bulan pencairan. Nah, itu untuk yang pertama. Poin yang kedua yaitu bantuan BPNT, bantuan pangan non tunai atau lebih dikenal dengan bantuan sembako. Penyaluran di tahun 2022 full melalui PT Pos Indonesia. Nah, itu dilakukan secara tunai dan ada kabar gembira, di tahun 2023 ini kembali disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Yang memiliki ATM KKS Merah Putih tetap disimpan ATM
KPM-nya karena nanti sewaktu-waktu bisa saja digunakan kembali. Terkait nanti ada persyaratan atau tidaknya untuk domisili atau daerah yang disalurkan melalui ATM KKS Merah Putih ataupun nanti daerah domisili yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Yang jelas program bantuan ini senilai 200.000 per bulan, cair setiap bulan, namun disesuaikan dengan kondisi di wilayah-wilayah tertentu ataupun ada ketetapan dari Kementerian Sosial. Bantuan bisa saja disalurkan sekali 2 bulan, sekali 3 bulan. Yang jelas setiap proses penyaluran maka dituntaskan sekaligus. Itu program BPNT. Kemudian untuk yang ketiga ini terbilang baru dari Kementerian Sosial dan dipantau langsung oleh Dinas Sosial di daerah masing-masing, kabupaten ataupun kota tentunya ya. Bansos program permakanan lansia. Nah, teman-teman, ini dikhususkan bagi lansia tunggal. Datanya diambil dari verifikasi Dinas Sosial Kabupaten Kota. Program bantuan permakanan lansia tunggal ini senilai 21.000 per hari dalam bentuk makanan yang langsung dimakan bagi KPM lansia tunggal tentunya. Jadi teman-teman setiap hari diberikan, kalau kita akumulasikan dalam sebulan itu sekitar Rp630.000 nilainya ya. Namun bantuannya dalam bentuk makanan. Nanti akan ada petugas yang ditunjuk untuk mengantarkan program bantuan ini ke rumah-rumah KPM lansia tunggal. Kemudian selanjutnya poin yang keempat yaitu bantuan anak yatim piatu, dan anak piatu. Nah, ini teman-teman program dari Kemensos ini diperuntukkan bagi anak yang sudah ditinggalkan oleh ayah atau ibunya dalam bentuk bantuan senilai Rp200.000 per bulan, insentif diberikan tentunya dari Kementerian Sosial dan dipantau langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota. Jadi teman-teman apalagi 2 tahun berturut-turut tahun yang lalu 2020, 2021 yang mana orang tuanya meninggal karena COVID-19 ini diprioritaskan mendapatkan program bantuan sosial dari Kemensos ini, bantuan anak yatim piatu ataupun anak piatu. Nah, telah ditetapkan tentunya anggaran oleh Kementerian Sosial. Kemudian selanjutnya poin yang kelima, nah ini program bantuan atensi. Jadi teman-teman bantuan atensi ini dari Kementerian Sosial dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk paket usaha. Baik itu program bantuan ini diberikan seperti bantuan paket usaha seperti gerobak, alat-alat kuliner jika memiliki usaha kuliner, ataupun bagi penyandang disabilitas diberikan bantuan alat kursi roda. Jadi teman-teman program ini berbeda-beda yang diterima bagi setiap KPM. Nanti datanya melalui Dinas Sosial setempat akan didata siapa saja yang berhak menerima program bantuan atensi ini. Bahkan ada yang mendapatkan gerobak usaha untuk memaksimalkan usaha bagi KPM tersebut. Nah, baru-baru ini telah dilakukan penyerahan bantuan atensi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara termasuk juga Kota Tarakan telah ditetapkan penyaluran bantuan atensi ini. Nah, teman-teman, untuk penerima PKH, penerima BPNT yang memiliki usaha, bahkan bisa mendapatkan program bantuan atensi ini. Kemudian yang terakhir bagi teman-teman sahabat sosial, yaitu bantuan RST. Nah, ini perlu diketahui, bantuan RST ini lanjutan di tahun sebelumnya. Pernah mendengar bantuan RS Rutilahu, yaitu bantuan sosial rumah tidak layak huni. Jadi bantuan ini kelanjutan di tahun 2023 ini kembali disalurkan. Bantuan RST yaitu bantuan rumah sejahtera terpadu. Nilainya diberikan 20 juta
per KPM ataupun dalam bentuk kelompok tentunya. Bagi yang memiliki rumah tidak layak huni lagi, maka akan dilakukan perbaikan. Namun sifatnya gotong royong. Jadi teman-teman, dalam 20 juta rupiah ini nanti akan dibelikan alat-alat material bangunan ataupun alat-alat material untuk memperbaiki atau merenovasi rumah bagi KPM yang sudah tidak layak lagi. Jadi teman-teman, informasinya seperti ini yang kami dapat dari Kementerian Keuangan, yaitu Bansos Rumah Sejahtera Terpadu untuk memenuhi kebutuhan perumahan untuk fakir miskin. Jadi teman-teman, lanjutan dari program yang namanya itu Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni RS Rutilahu. Melalui program tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Indonesia, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Nah, penjelasan singkatnya, RST atau Rumah Sejahtera Terpadu adalah rumah yang telah mendapat bantuan rehabilitasi rumah dan bantuan komplementaritas sehingga memenuhi syarat rumah layak huni sebagai tempat tinggal dan atau tempat usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan penerima program yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal tentunya. Nah teman-teman, program RST ada 2 macam. Yang pertama itu rehabilitasi rumah layak huni atau RLH. Kemudian yang kedua rehabilitasi rumah usaha sederhana. Jadi teman-teman, syarat penerimanya tentunya yang merupakan keluarga fakir miskin atau keluarga kurang mampu. Kemudian yaitu yang tercatat dalam data DTKS juga diambil sebagai syarat untuk penerima program bantuan RST ini. Nilainya sebesar 20 juta atau sesuai dengan kebijakan keuangan negara tentunya. Nah, itu informasi terkait 6 bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Jadi untuk penerima PKH bisa mendapatkan BPNT, kemudian bisa mendapatkan bantuan atensi, bisa mendapatkan program bantuan RST jika memenuhi syarat. Oke teman-teman, itu informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, jangan lupa di share informasi ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.